Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika ma nawwarta al-ardha bi nuri syamsika abadan billahi abada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim. Fawwidu amri ila Allah innallaha basyirun bil 'ibad ma 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wallahu a'lam bima hadha kitab muraduha wa ma'ana wallahu a'lam. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala bi'ulumihi wa nafa'ana wa nafa'ani fi daraini amin. Amin. Wa qad amara lan teman-teman wis perintah sapa Allahu Gusti Allah bil ihsani kelawan bagus ilal aqribi maring pira-pira kerabat wa qaranahum lan barengaken sapa Allah ing kerabat bil walidaini kelawan wong tua loro. Allah telah merintah supaya kita berbuat baik terhadap kerabat-kerabat kita. Kerabat-kerabat dari orang tua kita, dari ibu kita. Karena Allah menyatukan kerabat dengan kedua orang tua kita. Jadi kita harus berbuat baik kepada kerabat-kerabat, baik dari orang tua laki atau dari ibu, karena Allah telah mempersatukan mereka. Qala dawu sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala wa'budu lan nyembah sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah wala tusyriku lan aja nyekuto akan sapa sira kabeh bihi kelawan Allah syai'an ing sewiji-wiji wa bil walidaini lan kelawan wong tua loro wa bil walidaini lan kelawan wong tua loro ihsanan kelawan bagus temenan wa bidil kurbalan kelawan wong kang anduweni kerabat wa bidil qurba lan kelawan wong kang anduweni kerabat. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita supaya kita menyembah kepada Gusti Allah, supaya kita betul-betul menyerahkan diri, betul-betul ta'abbudan warikon, betul-betul memasrahkan diri dengan
dipakai ibadah, mengakui bahwa Allah itu adalah Rabb-nya kita, bahwa Allah adalah zat yang telah menciptakan kita, sehingga saking wajib-wajibnya ibadah kita harus mengakui. Dalam setiap sholat kita suka mengakui dengan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kita beribadah. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kita beribadah. Hanya kepada Engkau kita bersujud. Hanya kepada Allah kita mengakui zat yang harus diibadahi. Allah memerintahkan wa'budullaha, sembahlah oleh kalian, beribadahlah kalian kepada Allah. Wala tusyrik, jangan sampai kalian itu musyrik. Musyrik itu adalah nyembah kesalahan Gusti, nyembah kesalahan Gusti Allah. Itu gak boleh. Tidak boleh kalian nyembah ke lain Gusti Allah. Tidak boleh kalian musyrik terhadap sesuatu perkara, nyembah kepada sesuatu perkara selain Gusti Allah. Kalian pernah melihat orang yang nyembah apa? Nyembah patung, nyembah berhala. Itu musyrik bagi kita yang mengaku beragama Islam. Ya, bagi mereka-mereka yang nyembah tapekong, nyembah apa? Patung, yaitu karena dia itu agamanya bukan agama Islam. Kalau kita, kalau nyembah patung, nyembah berhala, otomatis kita mendapatkan hukuman dari Allah, karena kita telah musyrik menyembah selain Gusti Allah. Kalau orang Islam terus dia nyembah, berarti dia murtad. Ya. Kalau orang ngaku Islam terus dia menyembah kepada sesuatu hal, percaya kepada selain Allah, dia jelas sudah musyrik, dia udah keluar dari agama Islam. Allah memerintahkan kita supaya beribadah, dan Allah melarang kita supaya kita tidak musyrik, tidak menyembah kepada selain Gusti Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan kita diperintahkan oleh Allah supaya berbuat baik kepada kedua orang tua dengan perbuatan yang betul-betul baik. Begitu pula dengan wabidil qurba. Begitu pula kita harus berbuat baik kepada kerabat-kerabat, kepada saudara-saudara dari ayah, saudara-saudara dari ibu, saudara-saudara dari mertua kita, dari ibu mertua kita, semuanya harus berbuat baik, atau kerabat-kerabat yang lainnya. Kita harus apa? Harus berbuat baik. Wabil hadis, dan iklan tersebut dalam hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu. Man utawi sapa wonge kana lamun ana sapa wong iku yu'minu iman sapa siman billahi kalawan Gusti Allah, wal yaumil akhir lan dina kang akhir, falyasir mangka nepunga sapa sira rahimahu ing sana iman. Rasul mengatakan dalam hadisnya, barang siapa yang mengaku iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, maka falyasir rahimah, maka harus menyambung silaturahim. Menyambung silaturahim dengan siapa? Dengan kerabat, dengan saudara, dengan semua orang. Sambung silaturahim. Waladzi lan utawi wong
yuhsinu kang bagus sapa alladzi ila aqaribihi maring pira-pira kerabate alladzi yuwasi'u mangka jembaraken sapa Allah Gusti Allah yuwasi'u mangka jembaraken sapa Allah Gusti Allah alaika tasni alladzi birizqihi ing dalam rizkine alladzi birizqihi ing dalam rizkine alladzi wa yutilu lan dawaken sapa Allah umrahu ing umure alladzi. Dan orang yang berbuat baik kepada kerabat, kepada saudara, nih ingat nih, barang siapa yang berbuat baik kepada kerabat, kepada saudara, yuwasi'ullahu alaihi birizki, Allah akan meluaskan, Allah akan menjembarkan terhadap orang tadi dengan rizki yang berlimpah. Dan Allah akan memanjangkan umurnya orang yang suka menyambung silaturahim. Maka sambunglah silaturahim, karena orang yang silaturahim itu akan apa? Akan memperluas rezeki, akan memanjangkan umur. Nah, wafil hadis disebutkan juga dalam satu hadis. Wafil hadis silang disebut di dalam hadis. Silatul qarabati utawi nepung kerabat. Silatul qarabati utawi nepung kerabat iku musratun. Iku musratun dadi akan sugih bil mali ing dalem bondo. Silaturahimi utawi nepung sanak iku tazidu nambahi opo silaturahim bil umri ing dalem umur. Wayang pirulan ngampura sapa Allah Gusti Allah dunubahu ing pira-pira dosane wong. Tuh. Barang siapa yang menyambung silaturahim, barang siapa yang suka silaturahim kepada kerabat-kerabatnya, kepada saudara-saudaranya, maka silaturahim kepada kerabat itu bisa menjadikan sababiyah musratun bil mal, akan Allah jadikan orang yang silaturahim tadi musratun bil mal, sugih orangnya, akan jadi orang yang kalian mau jadi orang yang sugih, orang kaya mau, kaya harta mau, kaya hati mau, kaya hati mau. Nah itu orang yang kaya seperti itu. Kaya itu bukan hanya sekedar kaya urusan materi loh. Kaya itu ada 3 kekayaan. Kaya harta, dunia berlimpah. Kaya hati, banyak ilmu. Kaya hati, jembar hatinya, sabar hatinya, murah hatinya. Jadi kalau orang pesantren itu, insya Allah dia akan kaya harta, kaya hati, dan kaya hati. Maka jangan kecil hati dengan santri. Jangan kecil hati. Tong cengeng jadi santri harus kuat, karena kita ingin menggapai harapan kita menjadi orang yang kaya hati. Kaya apa lagi? Kaya harti. Harti itu adalah ilmu. Yang ketiga kaya apa? Kaya harta. Oh enggak? Dengan harta ya semuanya harta dimiliki insya Allah. Dengan harti kita mempunyai ilmu yang luas. Menyangkut di dalamnya ilmu akhlak, ilmu macam-macam, ilmu nahu, mu'alat, mu'arul, macam-macam kita miliki untuk bekal kehidupan kita. Karena kehidupan kita ini udah mepet di akhir zaman, udah akhir zaman kita. Ya, makanya kita harus betul-betul santai itu jangan jangan apa? Jangan cengeng, harus kuat tong pundungan, dipoyok pundungan, ya kalau sebut buduk pundungan, ya ulang pundungan, ya. Nasi uduk, ikannya cair, nasi buduk, bobogaan, doer tong pundungan, dipoyok, nasi buduk, ikannya cair. Santri buduk bobogaan dower lah pundungan.
ulah pundung. Ya. Tepung silaturahim, sambung silaturahim yang apa? Yang baik. Karena menyambung silaturahim akan apa? Akan menyebabkan apa? Sugih. Silaturahim tazidu fil umri. Begitu pula orang yang suka silaturahim dengan kerabat, dengan siapapun, orang muslim. Karena yang namanya muslim, al-muslim akhul muslim. Yang namanya orang muslim itu adalah saudara. Sambung. Karena orang yang menyambung silaturahim itu akan akan memanjangkan umur. Dan orang yang suka silaturahim itu wa yaghfirullahu dunubahu. Allah akan mengampuni dosa-dosanya orang yang suka silaturahim. Berarti kita bisa simpulkan, orang yang suka silaturahim Allah akan meluaskan rizkinya. Betul kan? Allah akan memanjangkan umurnya. Allah akan mengampuni dosanya. Ada berapa tuh? Ulangi. Orang yang silaturahim, orang yang suka menyambung sanak saudara, sanak saudara, orang yang bisa menyambung silaturahim dengan kerabat ataupun dengan orang yang muslim lainnya, berbuat baik dengan mereka-mereka, maka mau tidak mau dia akan mendapatkan hadiah 3. Satu apa? Satu akan mendapatkan yuwasyi'ullahu alaihi birizqihi. Allah akan meluaskan, menyebarkan rizkinya. Wa yutilu umrohu, dan Allah akan memanjangkan umurnya. Yang keempat, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Makanya harus suka silaturahim. Harus suka silaturahim. Karena silaturahim itu adalah apa? Memanjangkan umur, meluaskan rizki, mengampuni dosa. Paham kan? Ya, mudah-mudahan kalian bisa terus menyambung silaturahim dengan baik. Tolong ya, orang hidup itu butuh apa? Butuh dengan orang. Maka kita jangan putus dengan orang. Terus sambung silaturahim dengan baik. Insya Allah hidup kalian akan mulia. Wa fil hadis wallahu a'lam bissawab.